masyarakat ini gitu ya, kita bisa dengan menerapkan visi pendidikan Islam. Nah, kemudian juga menetapkan kurikulum berbasis Islam. Nah, yang kita tahu Islam pendidikan agama Islam itu kan semakin dikurangi ya. Iya, makin dikurangi. Semakin dikurangi. Kemudian juga tebang pilih. Jadi nggak semuanya disampaikan gitu kan ya, tapi juga sebagian-sebagian. Nah, yang namanya informasi, kalau sebagian-sebagian ini kan nanggung ya. Iya. Jadi jadi nanti akan ada pertanyaan lain gitu kan. Cuman hanya kalau hanya sebagian besar aja gitu. Kalau hanya sebagian kecil aja gitu kan, tapi tidak semuanya disampaikan gitu kepada anak-anak gitu. Nah, kemudian juga nih ya. Jadi mungkin jadinya ntar penangkapannya juga bisa lain karena nggak sampai semua ya, Bu. Iya, betul, penangkapan juga bisa lain gitu kan. Makanya tadi ya, kita harus menetapkan visi pendidikan Islam itu dengan benar gitu kan, dengan utuh. Iya. Nah, kemudian juga menetapkan kurikulum berbasis Islam. Jadi kurikulumnya ini nih ya, yang memang menentukan bagaimana pendidikan Islam itu sampai ke anak-anak kita gitu. Jadi jangan sampai kok ini begini ya, Mah gitu. Kok ini begini ya, Mi gitu. Jadi di rumah juga kita kok begitu ya gitu ya, menjelaskan lagi gitu kan ya. Makanya nih selain tadi anak-anak kita kita itu ngaji untuk biar kita tahu gitu ya, biar kita tahu bagaimana tadi Islam itu mengatur masa pendidikan kan dengan ngaji tadi ya. Nah, itu juga bisa kita bisa kita infokan ke anak-anak kita hasil ngaji kita tadi gitu ya, dengan dengan tadi kurikulum yang memang kurang gitu ya kepada anak-anak, bisa tambahan dari kita juga gitu, Bu. Iya, Kita bisa menambahkan penjelasan kepada anak-anak, jadi biar mereka itu tidak menangkapnya tidak setengah-setengah, tidak tanggung dapatnya ya. Kemudian skala negara. Nah, di sini negara itu harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dengan mengelola sistem ekonomi yang dapat menunjang sistem pendidikan. Nah, jadi ya Bu tadi masalah pendidikan ini kan memang terkaitkan dengan masalah uang tadi ya, kenaikan UKT ini. Kalau misalkan sistem ekonomi kita dikelola dengan baik, kayaknya tuh nggak ada nih namanya kenaikan UKT gitu. Iya. Kita kan punya sumber daya alam yang banyak ya, punya sumber daya alam yang banyak, punya juga pokoknya sumber-sumbernya tuh kan banyak banget gitu, yang bisa kita kelola dengan baik gitu ya. Nah, seandainya kita nggak boleh pakai seandainya ya. Dan pengelolaannya ya pokoknya yang baik gitu. Kalau ini pengelolaan sumber daya yang kita punya semuanya ini yang ada di Indonesia ini dikelola dengan baik, dengan benar gitu kan, harus sesuai dengan dengan syariat gitu ya. Insya Allah gitu, nggak ada tuh yang namanya kekurangan, nggak ada tuh kita namanya mahal, pendidikan tuh mahal tuh nggak ada gitu. Kesehatan mahal gitu, nggak ada ya. Malah jadi gratis sekolah ini gitu kan ya. Malah bisa jadi gratis, bahkan difasilitasi itu dengan benar-benar memadai banget gitu. Nah, jadi itu ya, jadi berkaitan ya antara sistem pendidikan ini dengan ekonomi gitu, karena memang negara ini wajib gitu kan mengelola sistem pendidikan ya juga berhubungan dengan sistem ekonomi gitu. Itu ya, palingan itu tuh. Udah selesai ya, Bu? Udah, pertanyaannya juga sudah habis semua ini, Bu. Ada pertanyaan dari ibu yang lain? Mungkin ada yang dari pertanyaan dari yang lain ya. Berarti itu ya, Bu ya, tadi itu emang harus ada kolaborasi individu, masyarakat dan negara dalam betul. Itu pendidikan ya. Iya. Jadi dari segi individu juga kita punya kesadaran gitu kan ya. Kemudian juga dari masyarakatnya juga kita sudah ada penerapan kurikulum tadi. Kemudian juga tadi ya, dan negara juga tadi ya memang mengelola sistem pendidikan ini dengan baik gitu kan ya, agar bisa menyediakan sarana dan prasarana yang memadai tadi gitu ya. Nah, tapi solusi yang paling praktis, yang paling menyeluruh ini ya ganti sistem. Ganti sistemnya. Memang akarnya itu sistem gitu ya. Jadi harus diganti semua ya.
kita tuh tidak bisa memperbaiki cuman sistem